Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 143. Dia merasa seperti dia menjadi semakin seperti seorang pemimpin. Luan Xiaoping merasa bangga terhadap putranya ketika dia melihat putranya berperilaku seperti seorang pemimpin tertinggi. Guo Panwei sangat gembira saat mendengar Dong Suebing mengatakan mereka adalah satu keluarga. Dia tahu bahwa kepala Xiao Dong tidak lagi menaruh dendam padanya. Kalau begitu, biarkan aku membantu bibi mencuci sayuran. Tan Limei juga berkata, saya akan membantu memasaknya. Sun Zuang menambahkan, saya akan membantu juga. Pangsitnya untuk makan malam, dan mereka menyiapkan beberapa hidangan sederhana untuk makan siang. Setelah makan siang, Guo Panwei membantu Luan Xiaoping mencuci piring sebelum dia pergi. Kali ini, Luan Xiaoping tidak menghentikannya untuk pergi. Dia tahu bahwa setiap orang pasti sibuk selama periode ini. Namun Tan Limei dan Sun Zuang tidak pergi. Setelah Guo Panwei keluar dari apartemen, Sun Zuang dan Tan Limei sepertinya menahan sesuatu. Tan Limei tidak tahu bagaimana mengatakannya, dan dia terus melanjutkan pijatannya di kaki Luan Xiaoping. Luan Xiaoping juga tahu bahwa mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Dong Suebing. Nak, kalian berdua ingin menanyakan sesuatu pada Suebing. Tan Limei berdeham dengan malu. Ya, kami membutuhkan bantuan dari kepala Dong, tapi memalukan untuk memintanya. Kita seharusnya tidak membicarakan hal ini selama tahun baru Imlek. Selama tahun baru Imlek, orang-orang akan saling bertukar hadiah, dan jarang sekali mereka meminta bantuan, kecuali jika hal tersebut sangat mendesak. Dong Suebing tertawa. Apa itu? Tan Limei menatap Sun Zuang, dan dia tersipu. Dia menunggu beberapa saat tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memberi isyarat kepada Tan Limei dengan matanya. Tan Limei menatapnya dengan marah dan memberitahu Dong Suebing. Ketua Dong, Sun Zuang dan saya berpacaran, dan kami tidak diperbolehkan bekerja di departemen yang sama. Namun karena kekurangan tenaga kerja beberapa waktu lalu, kami tidak terpisahkan. Tapi Direktur Li Qing mencari Sun Zuang kemarin. Dia ingin memindahkan Sun Zuang ke Komisi Departemen Inspeksi Disiplin. Dong Suebing mendengar ini. Komisi Inspeksi Disiplin. Ini baik, setidaknya itu lebih baik daripada Departemen Arsip. Tan Limei memandang Dong Suebing dan berkata, Anda juga harus tahu tentang pekerjaan di Komisi Inspeksi Disiplin. Saya khawatir. Dong Suebing tertawa. Oke, aku tahu. Katakan saja Anda ingin dia pergi ke departemen mana. Luan Xiaoping terkejut. Apa artinya ini? Bisakah putranya memilih departemen untuk memindahkan bawahannya? Dia memiliki otoritas ini. Sun Zuang akhirnya membuka mulutnya. Menurutku bagian politik berfungsi jika memungkinkan. Bagian politik adalah departemen yang populer di cabang. Tugas mereka adalah mengamati dan memantau kinerja staf di cabang. Semua orang ingin dipindahkan ke sana. Tapi sulit untuk masuk. Dong Suebing berpikir sejenak dan menjawab, Oke, saya akan membantu Anda bertanya-tanya setelah tahun baru Imlek. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dia sekarang cukup dekat dengan para pemimpin, dan ini hanya masalah kecil. Tan Limei dan Sun Zuang sangat gembira. Mereka segera berterima kasih kepada Dong Suebing. Sebelum mereka pergi, Dong Suebing melihat-lihat hadiah yang mereka beli dan berkata, Saya akan menyimpan buah-buahan dan simpul Tiongkok. Ambil kembali rokoknya. Tan Limei dengan cepat berkata, Ketua Dong, Anda telah banyak membantu Sun Zuang. Kami. Dong Suebing melambaikan tangannya. Ini hanya masalah kecil. Saya juga tidak merokok. Bawakan kembali rokok ini untuk para tetua di keluarga Anda. Oh, tunggu sebentar. Dong Suebing membuka lemari dan mengeluarkan sebotol Maotai. Dia tersenyum dan memberikannya pada Sun Zuang. Ini adalah hadiah dari orang lain. Saya juga bukan peminum. Bawalah ini kembali bersama kalian semua. Ketika Dong Suebing bukan seorang pemimpin, dia berharap bisa menerima hadiah. Namun setelah dia menjadi seorang pemimpin, dia mulai bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan semua hadiah yang dia terima. Tan Limei menjawab, Ketua Dong ambil saja. Kembalilah dan nikmati liburannya. Luan Xiaoping melihat botol Maotai itu. Meskipun dia tidak tega memberikan botol Maotai itu, dia menambahkan, Ambil saja. Suebing tidak minum.
Terima kasih, Ketua Dong. Keduanya mengambil botol dari Dong Suebing dan pergi. Setelah meninggalkan gedung apartemen Dong Suebing, Tan Limei melihat botol Mao Tai dan berkata, "Kami di sini untuk meminta bantuan Kepala Xiao Dong. Tapi dia tidak menerima hadiah kami. Sebaliknya, kamilah yang akan kembali dengan hadiahnya." Sun Zuang berkata, "Bingzi adalah orang baik." Tan Limei menghela nafas. "Ya, saya belum pernah bertemu pemimpin sebaik itu. Saya tidak tahu bagaimana dia memperlakukan orang lain, tapi dia sangat menjaga bawahannya. Ingatkan saat Guo Sunji menjebak Kepala Xiao Dong, Chang Juan, dan saya. Jika Kepala Xiao Dong tidak menerima tanggung jawab penuh atas kejadian itu, Chang Juan dan saya akan berada dalam masalah. Di mana lagi kita bisa menemukan pemimpin yang baik? Ini hari kedua tahun baru Imlek. Luan Xiaoping berencana untuk kembali kemarin. Namun dia sangat gembira dengan berita promosi putranya dan memutuskan untuk tinggal 1 hari lagi untuk menemani Dong Suebing. Pagi ini, Dong Suebing mengantarnya ke halte bus. Sebelum dia pergi, dia menangis. Dia merasa Dong Suebing telah membuatnya bangga dan ingin dia mengunjungi desa ketika dia punya waktu luang. Dong Suebing tidak dekat dengan kerabat ibunya dan jarang kembali. Tapi melihat ibunya menangis, dia berjanji akan mengunjunginya ketika dia punya waktu. Dong Suebing kembali ke apartemennya sendirian. Ku Yunsuan masih di tempat orang tuanya. Chang Juan dan yang lainnya juga mengunjunginya kemarin. Seharusnya tidak ada yang berkunjung hari ini. Dong Suebing merasa bosan. Dia online untuk melihat apakah ada mantan teman sekelasnya yang online untuk mengobrol. Tapi semuanya offline. Setelah mematikan PC, Dong Suebing bertanya-tanya apakah dia harus membeli beberapa hadiah untuk para pemimpinnya. Ini bukan suap, merupakan budaya Tiongkok untuk mengirim hadiah selama festival. Karena tidak nyaman baginya untuk mengunjungi kantor cabang keamanan negara, tetapi seharusnya tidak masalah baginya untuk mengunjungi Xie Huilan. Xie Huilan telah banyak membantunya dalam kejadian di agen surat kabar. Dia harus mengunjunginya untuk berterima kasih lagi. Itu benar, kunjungi Suster Xie. Dia adalah pemimpin di pemerintahan pusat. Dekat dengannya bukanlah hal yang buruk. Dong Suebing segera pergi ke pusat perbelanjaan terdekat dan membeli sebotol parfum senilai lebih dari 1000 RMB. Memberikan hadiah kepada pemimpin juga memiliki banyak aturan yang tidak terucapkan. Pertama, Dong Suebing tidak dapat menelepon dan memberitahu pihak lain bahwa dia akan mengunjungi mereka terlebih dahulu. Dia akan ditolak. Dia juga tidak akan tahu apakah pihak lain bersikap sopan atau sungguh-sungguh. Jika dia ingin memberikan hadiah, dia harus mengunjungi langsung para pemimpin atau menelepon mereka ketika dia sampai di tempat mereka. Hadiahnya juga harus dipilih secara khusus. Para pemimpin tidak akan menerima hadiah mahal dan mereka tidak akan senang dengannya. Jika hadiahnya terlalu murah, para pemimpin akan berpikir bahwa Dong Suebing tidak menghormatinya. Itu sebabnya Dong Suebing memilih botol parfum ini. Tidak terlalu mahal atau murah, dan cocok untuk pemimpin perempuan. Bei Kiao. Disinilah Dong Suebing pertama kali bertemu Xie Huilan. Dia menyebutkan bahwa dia tinggal di lingkungan departemennya di dekatnya. Dong Suebing bertanya-tanya dan akhirnya mendapatkan alamat departemen publisitas, kantor divisi berita. Itu adalah sebuah perkebunan kecil dan tua. Ada tembok beton yang mengelilingi perkebunan, dan ada 3-4 gedung apartemen abu-abu. Ketika para penjaga melihat Dong Suebing memegang hadiah, mereka tahu dia pasti ada di sini untuk mengunjungi para pemimpin. Mereka tidak menghentikannya dan membiarkannya masuk. Penjaga keamanan di sana tidak akan menghentikan orang yang datang ke sini dengan membawa hadiah. Mereka hanya akan menghentikan mereka yang bertindak mencurigakan. Di luar perkebunan sepi, tetapi ketika Dong Suebing memasuki perkebunan, dia terkejut. Di dalam sangat ramai. Beberapa orang berjalan keluar dengan tangan kosong, dan beberapa lagi menaiki tangga dengan banyak hadiah di tangan mereka. Di luar gedung apartemen, 3 orang sedang membawa hadiah mereka dan menunggu di luar gerbang. Setelah seseorang keluar, 1 orang di luar akan masuk. 2 lainnya terus tinggal di sana. Mereka tampak mengantri untuk mengirim hadiah. Dong Suebing tercengang. Departemen-departemen di pemerintah pusat berbeda. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xie Huilan. Dia masih tidak tahu apakah dia ada di rumah. Antrean berhasil dilewati. "Halo," Dong Suebing dengan cepat berkata. "Saudari Xie,
Terima kasih atas bantuan Anda dengan agen surat kabar. Saya berada di bagian divisi berita. Saya ingin mengunjungi Anda. Apakah ini saat yang tepat? Sebelum Dong Suebing mengetahui tentang posisi Xie Huilan, dia tidak berbicara sopan padanya. Tapi setelah dia mengetahui bahwa dia adalah wakil direktur divisi berita, Departemen Penelitian, dia mengubah cara dia berbicara dengannya. Dia tidak punya pilihan. Pangkatnya jauh lebih tinggi darinya. Xie Huilan tertawa. Jangan terlalu sopan. Aku pernah berhutang budi padamu di masa lalu, dan itu membalas budimu. Dong Suebing menjawab, bagaimana bantuan Anda dibandingkan dengan bantuan saya? Saya harus berterima kasih secara pribadi. Bagus. Karena kamu di sini, datanglah ke tempatku. Saya tinggal di blok 6, unit 303. Datanglah 10 menit kemudian. Setelah menutup telepon, Dong Suebing menyadari bahwa blok 6 adalah gedung apartemen tempat semua pemimpin divisi berita tinggal. Orang-orang yang mengantri sedang menunggu untuk memasuki blok 6. Seharusnya ada seseorang di apartemen Xie Huilan sekarang. Jika tidak, dia tidak akan memintanya menunggu 10 menit. 10 menit kemudian, hampir jam makan siang. Kerumunan di tempat itu semakin menipis. Dong Suebing berjalan ke gerbang elektronik blok 6 dan menekan unit 303. Sister Xie, ini aku. Ini adalah interkom ke unit Xie Huilan. Diklik, gerbang elektronik dibuka, dan Xie Huilan berkata melalui interkom. Majulah. Dong Suebing dengan cepat memasuki gedung. Tapi sebelum dia bisa menaiki tangga, dia mendengar seseorang berbicara di lantai atas. Direktur Xie, Anda tidak perlu mengeluarkan saya. Sutua. Kalau begitu aku tidak akan mengirimmu. Ya, silakan kembali. Ketika Dong Suebing mencapai tingkat kedua, dia berjalan melewati Sutua. Dia berusia 40-an, dan mereka saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xie Huilan belum menutup pintunya dan menunggu di luar unitnya. Dia tersenyum saat melihat Dong Suebing. Dong Suebing dengan cepat berjalan mendekat. Tidak baik membiarkan seorang pemimpin menunggu. Saudari Xie, selamat tahun baru Imlek. Xie Huilan tersenyum. Selamat tahun baru juga. Masuk. Dong Suebing memasuki apartemennya dan melihat lemari penuh hadiah. Ada kosmetik, anggur, suplemen kesehatan, keranjang buah, del. Dong Suebing melihat semua hadiah itu dan meletakkan parfumnya di lemari. Setelah itu, dia mengobrol dengan Xie Huilan saat mereka berjalan ke ruang tamu. Ini adalah apartemen tua, tapi didekorasi dengan baik. Teh apa yang kamu pilih? Bunga atau teh merah? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.